Selanjutnya kepada Bapak Mahfud yang akan dijawab oleh Ustadz Solmed. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semarak sekali tentang korban online. Bagaimana hukumnya korban online sedangkan si korban tidak tahu hewannya dan kemudian nyembelinya di mana. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Benar-benar ini menarik sekali. Seperti membeli kucing dalam karung ini. Kita nggak tahu kondisinya nih Ustadz. Jadi kurban online. Kalau korban online ketipu nih sama online nih. Korban, ini korban online nih. Bukan kurban tapi korban. Ya kalau korban online ya ketipu nih udah nih. Sama urusan online. Tapi kalau kurban online artinya membeli hewan kurban ya. Kemudian kita menitipkan untuk diwakilkan. Ini kan soal wakalah dan ini urusan muamalah. Urusan muamalah ini hukumnya nih dalam urusan kita beli hewan kurban lalu kita wakilkan, kita titipkan dan kita yakini bahwa orang yang menjadi wakil kita ini amanah, maka insya Allah kurbannya tetap sah dan hukumnya boleh. Kalau bicara sunnah yang paling cakep kan dia menyaksikan. Dia ngeliat, kalau perlu dia sembelih. Tapi nggak semua orang bisa menyembelih. Kondisi begini juga tidak semua orang ternyata punya waktu untuk melihat hewan kurban. Nah, itu yang pertama, persoalan kenapa kemudian ada kurban online. Sehingga memudahkan orang yang dari rumah saja, tidak kemana-mana, tapi dia bisa berkurban. Nah itu ada kurban online. Tapi kalau bicara afdol, ya lebih baik kita beli sendiri, kita pilih sendiri. Bahkan kita mungkin menyembelih sendiri kalau mampu dan juga kita menyaksikan hewan itu. Nah itu yang paling afdol, itu sunnahnya. Tapi kemudian muncul beberapa maslahat ketika ada online kurban ya, kurban online ini. Kita nggak perlu misal ke Irian, kita nggak perlu misal ke Ambon, kita nggak perlu misal ke wilayah-wilayah yang boleh dibilang terlalu jauh buat kita. Tapi dengan kita menitipkan kepada mereka, menitipkan kepada lembaga yang kita yakini baik, yang kita yakini amanah, benar. Maka dengan modal berapa? Kambing 2 juta, udah nyampe ke Irian. Cuman modal 2 juta udah sampai tuh kambing di Ambon. Udah sampai di Kalimantan, sampai di pelosok paling dalam. Tapi kalau kita modal 2 juta, pesawat 4 juta, waduh pulang pergi mahalan modalnya daripada kurbannya. Ini maslahat yang bisa diambil. Ada kemudahan, ada kemaslahatan dengan bisa menyebarkan banyak kurban untuk seluruh wilayah yang ada di tanah air Indonesia. Nah tapi ya mudah-mudahan rezeki kita banyak, kita bisa berbagi di tetangga, itu paling cakep tuh tetangga ya. Karena kurban itu boleh dimakan juga oleh kita gitu loh. Dia bukan seperti zakat, ada mustahiknya, fakir, miskin, enggak. Kita boleh makan, tetangga boleh makan, bahkan ya kemudian kita sedekahkan kepada fakir-fakir miskin. Ya, sehingga mereka bisa menikmati kegembiraan dan kebahagiaan. Nah jadi kalau bicara mana pilihannya, ya pilihannya tentu dekat rumah, kita bawa sendiri, kita saksikan kalau kita tidak mampu. Nah itu yang paling afdol dan kita bagi-bagikan, nah itu yang paling afdol. Tapi karena kita sibuk jangan sampai gara-gara gue belum mampu, udah tahun depan aja dah. Ya udah ada online kok. Nah ini pilihan sebetulnya Kiai ya, pilihan alternatif untuk kita tetap bisa berkurban sekalipun kita tidak punya kesempatan waktu dalam membeli, dalam melihat, ya dalam menyembelih, dalam membawa, bahkan dalam membagikan. Ini hanya pilihan. Tapi kalau ada pilihan pertama jauh lebih afdol. Tapi kalau tidak, jangan gara-gara itu lalu kita tidak jadi berkurban. Tapi apakah memang ada sandaran hadisnya bahwa kurban harus diberikan di orang yang paling dekat atau tadi seperti tadi menitip untuk di wilayah-wilayah yang lain? Begitu? Iya, yang pertama kan keluarga. Dalam hal apapun, dalam hal sedekah, bahkan dalam hal zakat. Kalau ada keluarga yang miskin, jangan jauh-jauh. Keluarga dulu tuh, kita penuhin. Nah apalagi urusan sedekah, jangan sampai maaf-maaf. Yang jauh kita pikirkan, keluarga tidak kita pedulikan. 2 nih jadinya nih. 1 kekeluargaan jadi rusak, yang kedua jadi fitnah, yang ketiga kita kayak orang zalim. Ama yang jauh kita baik, ama keluarga kita nggak peduli.
Nah banyak hal negatif yang akhirnya kita dapatkan Ustadz Agung. Begitu pun dengan tetangga. Menyengono aja lo kan tinggal di sini. Korban lo jauh-jauh banget. Giliran ke sini ya sapi kering. Kambing ceking. Lu tinggal di sini. Rumah lu gua awasin. Tiap hari kumpul sama gua. Korban jauh banget. Di sini nggak peduli. Jadi fitnah. Menghindari fitnah. Madhannatul fitan. Itu penting dalam agama. Harus dihindari itu. Bukan untuk riya. Tapi menghindari fitnah itu juga menjadi sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Nah jadi alangkah baiknya kalau mungkin hanya punya kesanggupan 1, 2, udahlah sama tetangga sekitar. Kecuali memang kita punya harta berlimpah banyak, ya jangan juga tetangga akhirnya mabok kambing. Wah udah pada pingsan gara-gara kebanyakan makan daging. Stroke udah deh. Bagi-bagi dah ke kampung sebelah, ke kampung kita tempat lahir dulu dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Insya Allah nanti kita akan jawab lagi 2 pertanyaan yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku.